saya sebagai salah satu pemain game lah ke CEO-nya kan 3,4 juta kekecilan nih Pak gitu. Apakah legal? Pemain namanya Donkey dan Aura. Ini mencapai lebih dari 1 juta orang yang menonton secara live. Terkait pemain e-sports, jadi sebenarnya bagaimana sih kesejahteraan pemain? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pendapatannya Pendapatan. lumayan Oke. gitu ya, tapi kesejahteraan pemain e-sport Indonesia sendiri seperti apa gitu? Apakah ada keluhan yang disampaikan Oke. pemain? Apakah ada fairness misalnya dari pembagian keuntungan atau misalnya ketika ketika menang Ya, kompetisi begitu? ya. Oke, kesejahteraan pemain di scene esports Indonesia, khususnya Mobile Legends ini terbilang sudah cukup baik gitu ya. Hmm. Nah, dengan pendapatan rutin, hasil streaming, dan ya yang saya sebutkan tadi, berbagai penjual merchandise, para atlet atau pemain di scene esports ini sudah mampu menghidupi dirinya sendiri, nah, bahkan mesejahterakan keluarganya. Sudah sangat banyak juga atlet esports yang mampu membeli rumah, mobil, ya pokoknya kebutuhan primer dan sekunder sampai tersier lah ya. Dan ada juga yang sudah bisa menikah, yang dulunya Hmm. jomblo kayak gitu. Segala macam lah, banyak sebagainya dari industri yang satu ini gitu ya. Nah, kembali lagi sebenarnya ke kualitas pemain tersebut dan tim yang menaungi mereka nih, kalau berbicara tentang kesejahteraan ya. Kalau misalnya salah satu pemain ini masuk ke dalam tim yang besar, ya pasti kesejahteraannya lebih cepat meningkat gitu ya. Hmm. Nah, dan akan lebih terjamin gitu. Namun di sisi lain pernah terdapat kejadian yang agak kurang mengenakan nih di dalam scene e-sports ini. Nah, penasaran kan teman-teman nih pasti nih. Nah, ini saya mengutip nih dari podcastnya Jonathan Liandi gitu ya waktu itu. Nah, salah satu pemain yaitu Rinasmi, ini saya sebut aja namanya, dari tim e-sports. Nah, ini tim e-sportsnya Genflex Aerowolf waktu itu, kalau teman-teman tahu. Nah, Rinasmi ini di podcast tersebut ini membocorkan bahwa gaji pemain mereka dari MPL Season 6 sampai ke MPL Season 7 waktu itu belum dibayarkan oleh Genflix Aerowolf. Nah, sampai waktu ketika podcast tersebut direkam, itu belum dibayar juga tuh teman-teman. Hmm. Nah, hal ini memang berbanding lurus dengan performa tim mereka atau si Genflex tadi ya, yang tidak memuaskan di MPL Season 7 saat itu. Nah, pada akhirnya juga Genflex Aerowolf ini dibubarkan tuh Hmm. karena hal yang tidak jelas. Correct me if I'm wrong ya, tapi memang mereka istilahnya bangkrut atau mungkin berganti nama, saya kurang kurang ingat juga Hmm. gimana ini mereka, karena memang tidak jelas gitu ya. Dan ini tidak tersebar ke publik kayak gitu Oke, oke. Jadi tim yang performance-nya ya. buruk bisa jadi seperti itu ya, apa gaji pemain nggak dibayar, Ya, kemudian betul Pak, akhirnya betul. tutup atau bubar tanpa alasan yang jelas Iya, gitu ya. iya. Apalagi ada faktor lain juga seperti misalnya manajemen gitu-gitu juga Hmm. memang mempengaruhi banget si performa timnya dan pemainnya gitu ya. Apalagi kalau manajemen human resource-nya jelek, timnya juga bakal nggak seneng, nggak Hmm. bahagia. Jadi performa dia di lapangan, maksudnya di pertandingan ini bakalan terpengaruh banget gitu Pak. Hmm. Oke. Nah, terima kasih nih Irfan sudah berbaik hati Ya, hadir dalam podcast ini terima kasih. menjawab berbagai pertanyaan yang penting Ya, terkait bijak bermain games dan menonton kompetisi e-sport di Indonesia. ya, ya. Mungkin sebagai penutup, apakah ada Oke, kesimpulan atau pesan yang ingin digarisbawahi oleh Irfan terkait oke. bermain dan menonton games e-sport? Oke. Ya, terima kasih juga Pak Imam untuk kesempatannya sekali lagi nih untuk hadir dalam podcast ini pada saya. Nah, mungkin sebagai penutup gitu ya, bagi saya ini bermain game dan menonton e-sports ini cukup sebagai hobi dan entertainment gitu ya. Nah, kalau sebagai hobi dan entertainment saja, ini ya sah-sah saja gitu ya. Setelah kurang lebih dari ya 5 tahun lah saya bermain dan menikmati e-sports game ini, sudah sangat banyak tipe-tipe pemain yang saya perhatikan dalam game ini. Eh, dari mulai komunitas gamenya yang semakin lama semakin toksik, terus terus kayak pemain-pemain muda yang skillnya makin meningkat tapi ya mulutnya nggak pernah dijaga. Ya banyak lah, banyak yang bisa saya perhatikan lah dari game ini. Nah, pesan saya untuk topik bermain game atau topik podcast kita ini, yaitu bermain game dan menonton e-sports, ini adalah sebaiknya kita semua bisa memfilter nih ya dan membatasi diri dalam melakukan hal tersebut gitu ya. Dalam hal ini bermain game dan menonton e-sports kayak gitu ya. Nah, bermain game boleh untuk bersenang-senang saja, namun jangan sampai baper, jangan bawa perasaan. Bahkan
sampai berantem dengan teman satu tim atau Hmm. pemain lainnya kayak gitu. Nah, soalnya kejadian langsung waktu itu di muka saya ada yang sampai gontok-gontokan gitu Oke, karena oke. dia kesel sama temennya. Nah, menonton e-sports ini boleh untuk entertainment dan Hmm. mendukung tim kesayangan kita, namun jangan sampai toksik. Nah, Hmm. dan membenci tim atau pemain musuh dari tim kita. Nah, soalnya waktu itu nih ada contoh teman-teman, sampai waktu itu ada aksi report massal akun Instagram dari salah satu pemain musuh yang dilakukan oleh fans-fans dari salah satu tim besar di Indonesia. Nah, ini kan kayak Oke. apa ya? Ya kalian boleh benci apa cinta sama tim Ya. kalian, tapi ya jangan sampai toksik kayak gitu lah. Masa akun Instagram orang kalian Iya, report, iya. kan nggak banget gitu loh, ya Hmm. nggak sih? Kayak gitu teman-teman. Nah, terakhir banget, waspada terhadap upaya monetisasi yang bisa dibilang sangat agresif dari developer game apapun yang kita mainkan, ya mau Mobile Legends, mau PUBG Mobile, terserah pokoknya game apapun. Hati-hati gitu ya, soalnya sangat banyak trik-trik manipulasi psikologi yang dilakukan oleh developer game untuk mencari celah di setiap pemainnya. Nah, misalnya kita di awal nih, biasanya kalau saya dulu pertama main game itu berpikir, ah, gue nggak akan mau top up di game ini gitu. Nah, nanti pada akhirnya kalau kalian terus main, ini Hmm. pasti akhirnya kalian akan mau top up karena ya itu tadi, adanya disisipin satu konten Hmm. dari oleh developernya, terus nanti ada yang nanggung-nanggung kayak, ah, gimana ya cara cara eh, nge-overcome si sebuah obstacle di dalam game Hmm. ini. Nah, biasanya dikasih dulu tuh teman-teman harga yang murah di satu di satu purchase itu. Nah, Hmm. nanti ketika kalian udah ketagihan-ketagihan, kalian Hmm. bakal spending dalam angka yang lumayan Hmm. besar, dan saya salah satu spender yang lumayan gitu ya di game. Saya mengakui bahwa saya termakan dengan, Eh, teman-teman jangan kayak gitu, dan mudah-mudahan teman-teman nggak kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mau bahas monetisasi agresif ini hmm. kan menjadi topik yang sangat menarik gitu ya Pak ya. Apalagi Bapak sendiri sudah melakukan penelitian dalam monetisasi agresif ini ya Pak ya. Hmm. Nah, memang ini ya, a question for another day lah. Stay tune aja nih di podcast kita ini dan podcast Pak Imam gitu ya. Terima Oke, kasih oke. Terima kasih Irfan. ya Pak. Baik, jadi demikian podcast kali ini. Terima kasih para pemirsa telah mendengarkan podcast Bijak Bermain Games. Podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam seri podcast Bijak Bermain Games yang selanjutnya. Salam bijak.